Inflasi dan deflasi. Inflasi dan deflasi merupakan proses dalam perekonomian yang bertolak belakang. Perbedaan inflasi dan deflasi. Inflasi adalah kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan terus-menerus dalam periode waktu tertentu. Deflasi adalah penurunan harga barang dan jasa secara umum dan terus-menerus dalam periode waktu tertentu. Penyebab inflasi dan deflasi: yang pertama, perubahan jumlah uang beredar. Lalu yang kedua, perubahan nilai tukar rupiah terhadap dolar. Yang ketiga, kenaikan dan penurunan biaya produksi. Lalu yang keempat, perubahan permintaan. Kemudian ada jenis inflasi. Yang pertama, inflasi ringan, yaitu inflasi yang memiliki tingkat kurang dari 10% per tahun. Yang kedua, inflasi sedang, inflasi yang memiliki besaran antara 10% hingga 30% per tahun. Lalu yang ketiga ada inflasi berat, yaitu inflasi yang terjadi saat laju inflasi antara 30% hingga 100% per tahun. Lalu yang keempat ada hyperinflation, terjadi saat laju inflasi melesat melebihi 100% per tahun. Lalu yang terakhir ada jenis deflasi. Yang pertama ada deflasi strategis, terjadi akibat dari ditetapkannya kebijakan pengendalian konsumsi yang berlebihan. Kebijakan itu dalam rangka menekan kenaikan harga di pasar. Lalu yang kedua ada deflasi sirkulasi, muncul pada masa transisi dari ekonomi yang stabil menuju kemerosotan ekonomi. Deflasi ini timbul karena adanya ketidakseimbangan antara konsumsi dan daya produksi sehingga menyebabkan penurunan harga. Perhitungan gap inflasi. Kesenjangan inflasi atau inflationary gap adalah kondisi yang terjadi ketika permintaan barang dan jasa melebihi produksi karena faktor-faktor seperti tingkat pekerjaan yang lebih tinggi secara keseluruhan. Begitu juga faktor peningkatan aktivitas perdagangan atau peningkatan pengeluaran pemerintah. Hal ini dapat menyebabkan PDB real melebihi potensi PDB yang mengakibatkan kesenjangan inflasi. Inflationary gap terjadi karena peningkatan relatif dalam PDB real yang menyebabkan perekonomian meningkatkan konsumsinya. Ini menyebabkan harga-harga naik dalam jangka panjang. Penting diperhatikan bahwa inflationary gap terjadi ketika PDB real tinggi dari PDB perekonomian dengan kesempatan kerja penuh, juga dikenal sebagai PDB potensial. Pendapatan equilibrium adalah USD 200M, sedangkan pendapatan potensial adalah USD 100M. Ketika pendapatan equilibrium melebihi pendapatan potensial, dikatakan ada inflationary gap, yang dalam hal ini sebesar USD 100M. Kesenjangan inflasi ini bagaimanapun mewakili titik dalam siklus bisnis ekonomi berkembang, karena jumlah dana yang lebih tinggi tersedia dalam perekonomian, konsumen lebih cenderung untuk membeli barang dan jasa. Dengan demikian, permintaan barang dan jasa meningkat tetapi produksi belum mengimbangi pergeseran tersebut. Harga naik untuk memulihkan keseimbangan pasar. Ketika potensi PDB lebih tinggi dari PDB real, kesenjangan tersebut disebut sebagai kesenjangan deflasi. Menurut teori makroekonomi, pasar barang menentukan tingkat PDB real yang ditunjukkan dalam hitungan berikut ini. Dia sama dengan J plus I plus K plus X. Untuk inflationary gap, maka dia sama dengan PDB real, J sama dengan pengeluaran konsumsi, I sama dengan investasi, K sama dengan pengeluaran pemerintah, dan X sama dengan ekspor bersih. Peningkatan pengeluaran konsumsi, investasi, pengeluaran pemerintah atau ekspor neto menyebabkan PDB real meningkat dalam jangka pendek. PDB real memberikan ukuran pertumbuhan ekonomi sambil mengkompensasi efek inflasi atau deflasi. Ini menjelaskan perbedaan antara pertumbuhan ekonomi aktual dan perubahan sederhana dalam harga barang atau jasa dalam perekonomian. Pemerintah juga dapat memilih untuk menggunakan kebijakan fiskal demi membantu mengurangi kesenjangan inflasi, seringkali melalui penurunan jumlah dana yang beredar dalam perekonomian. Hal ini dapat dicapai melalui pengurangan pengeluaran pemerintah, kenaikan pajak,
keseluruhan, penyesuaian mengontrol jumlah dana yang tersedia bagi konsumen. Ketika jumlah uang dalam suatu perekonomian menurun, permintaan barang dan jasa secara keseluruhan juga menurun. Menghitung gap deflasi. Deflationary gap atau deflasi gap ialah angka yang menunjukkan besarnya perbedaan antara investasi yang terjadi dengan full employment saving, di mana besarnya investasi tersebut lebih kecil dibandingkan dengan full employment saving. Deflationary gap terjadi jika investasi nyata lebih kecil daripada saving pada keadaan full employment atau disingkat FE. Jika deflationary gap semakin besar, maka semakin jauh tingkat employment berada di bawah tingkat FE. Akibat proses deflasi, maka tingkatan ekonomi akan turun dan pendapatan menjadi lebih rendah, dan juga disertai dengan kecenderungan harga yang makin turun, tapi tentu tidak akan turun dengan cepat, tergantung, terutama sekali pada struktur pasar. Rumus deflasi gap. Deflasi gap sama dengan S, FE dikurangi dengan investasi. Berikut merupakan contoh soal. Diketahui fungsi C sama dengan 0,75Y ditambah 20 miliar, dan diketahui investasi per tahun sama dengan 40 miliar. Ditanya, hitunglah deflasi gap jika kapasitas produksi nasional sebesar 280 miliar per tahun. Dapat dijawab dengan menggunakan rumus deflasi gap. Sebelumnya kita harus mencari S dengan rumus Y min C. Telah diketahui Y sama dengan 280 dikurangi C 0,75 dikali 280 ditambah 20 sehingga mendapatkan S sama dengan 50 miliar per tahun. Diketahui juga investasinya sebesar 40 miliar, maka dimasukkan ke dalam rumus deflasi gap S FE min investasi. Dimasukkan S telah diketahui 50 dikurangi dengan investasi sebesar 40, maka diketahui hasil deflasi gap sama dengan 10 miliar. Kurva gap inflasi. Pada gambar terdapat garis Y, ADE, dan ADF. Garis ADF berada di bawah garis ADE, maka dapat kita simpulkan bahwa perbelanjaan agregat yang sebenarnya lebih besar daripada perbelanjaan agregat yang dibutuhkan. Untuk mengetahui besar gap inflasi, kita perlu menarik garis dari dua titik, yaitu titik potong antara garis Y dan garis ADE yang ditunjukkan dengan titik C dengan titik YE. Maka akan terbentuk titik baru yaitu titik D, sehingga jarak titik C dan D itu yang menunjukkan besarnya gap inflasi. Gap deflasi. Seperti gambar kurva gap inflasi sebelumnya, namun garis ADF pada kurva gap deflasi berada di atas garis ADE. Maka dapat disimpulkan bahwa perbelanjaan agregat yang dibutuhkan lebih besar daripada perbelanjaan agregat yang telah dirancang. Untuk mengetahui besar gap deflasi, maka kita perlu menarik garis dari dua titik, yaitu yang pertama titik potong dari garis Y dan ADF atau disebut dengan titik A, yang kedua titik IF, sehingga terbentuk titik baru yaitu titik D. Jadi, jarak antara titik A dan titik B merupakan besar gap deflasi. Selanjutnya, kita akan membahas tentang tata cara mengatasi inflasi. Kebijakan-kebijakan yang bisa diterapkan ada 3. Yang pertama, kebijakan moneter, kedua, kebijakan fiskal, dan yang ketiga, kebijakan lain-lain. Kebijakan moneter dapat dilakukan dengan penetapan persediaan kas, diskonto atau meningkatkan nilai suku bunga, dan operasi pasar terbuka. Kebijakan selanjutnya yaitu kebijakan fiskal. Kebijakan ini dapat dilakukan dengan cara menghemat pengeluaran negara dan meningkatkan tarif pajak.
Kebijakan lain-lain ini dilaksanakan apabila kedua kebijakan di atas belum bisa menekan inflasi. Kebijakan lain ini dilaksanakan dengan menstabilkan harga barang dan menetapkan harga maksimum. Contoh masalah inflasi yaitu kenaikan harga barang pokok secara terus-menerus. Cara mengatasi inflasi tersebut. Mengimbangi ekspor dan impor agar tidak terjadi kelangkaan barang. Memberantas mafia yang mempermainkan harga barang. Memperbanyak produksi dalam barang-barang pokok atau barang-barang yang sedang langka. Dan yang terakhir, pemerintah harus meninjau langsung perkembangan produksi barang tersebut dan penjualannya.